Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah paling kecil di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia, yakni hanya seluas 425 meter persegi. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kudus berprofesi sebagai petani, buruh, hingga UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus terus menyusut dari tahun ke tahun, di mana persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 7,5%, turun menjadi 6,9% pada tahun 2018. Dan kembali turun menjadi 6,6% pada tahun 2019 dari jumlah penduduk Kabupaten Kudus atau sejumlah 58.000 jiwa. Salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus adalah komitmen pemerintah Kabupaten Kudus yang secara serius memberikan bantuan dan pendampingan secara langsung masyarakat miskin, sehingga mereka mampu mengentaskan diri dari kemiskinan. Salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus dilakukan dengan kolaborasi dengan TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Bersama Kodim 0722 Kudus, salah satu desa yang dikunjungi program TMMD adalah Desa Kedung Sari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Desa terpencil yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara ini sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Untuk menjual hasil pertanian yang ada di ladang, masyarakat harus kerja keras, berjalan memutari desa. Karena jalan usaha tani belum terjamah pembangunan. Melalui program TMMD inilah, jalan usaha tani warga desa yang awalnya masih berbentuk tanah biasa dan tidak dapat dilewati saat hujan tiba, kini mulai diperbaiki dengan dibuatkan jalan betonisasi sepanjang hampir 900 meter.
PLT Bupati Kudus yang melihat langsung proses kolaborasi antara Pemkab Kudus dan Kodim 0722 Kudus bersama Forkompimda dalam program TMMD 2020, orang nomor 1 di Kabupaten Kudus ini mengaku puas dan mengapresiasi peran serta TNI dalam membantu masyarakat Kudus, terutama membangun dalam pembuatan jalan penghubung desa. Peran serta TNI ini setidaknya telah membantu masyarakat di Desa Kedung Sari dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dengan TNI. Karena apa? Untuk pemerintah daerah memfasilitasi semua, tapi untuk mengerjakan semua dari teman-teman dari TNI sendiri. Jadi sangat apresiasi sekali dari pemerintah Kabupaten Kudus bahwa TNI bisa sangat membantu kepada masyarakat, terutama membangun di jalan penghubung ini. Sangat luar biasa, yang kemarin jalan ini tidak bisa dilewati di saat musim hujan, sekarang pun sudah bisa, sangat luar biasa. Ternyata keahlian dari TNI sendiri beraneka ragam. Di samping untuk perang, pertahanan negara, juga bisa ada yang teknik arsitek dan teknik sipil juga. Ini bukti untuk pembangunan dari teman-teman TNI sendiri. Jalan desa sepanjang kurang lebih 900 meter ini akan menjadi jalan usaha tani utama bagi masyarakat Desa Kedung Sari dalam mengolah hasil pertanian. Dengan kondisi jalan yang sudah bagus, maka mobilisasi produk-produk pertanian semakin cepat dan efisien untuk didistribusikan ke pasar-pasar. Mestinya untuk masyarakat supaya untuk infrastruktur ini selalu lancar, tidak terkendala antara dari desa satu dengan desa yang lain. Selain betonisasi jalan, program TMMD yang digelar Kodim 0722 Kudus bersama pemerintah Kabupaten Kudus dan swadaya masyarakat juga melakukan bedah rumah. Dan plesterisasi rumah warga miskin yang berada di Desa Kedung Sari. Rumah warga yang sudah tidak layak huni oleh prajurit TNI dilakukan pemugaran dan dibangun kembali sehingga lebih layak. Jadi yang kita harapkan, dan bukan hanya itu, ternyata tadi pun ada swadaya dana untuk bongkar, untuk bedah rumah. Swadaya yang ya swadaya dari masyarakat. Kita kebagian untuk membangun rumah, bedah rumah. Dari sini kita dari Yon Seperempat bersama 8 orang lainnya diperintahkan untuk membedah rumahnya pasukan. Awalnya ya seperti ini bata, tapi karena kemarin katanya kena angin terus roboh. Terus dari jajaran TNI AD makanya itu minta diperbaiki. Pengerjaan paling cepat sekitar kurang dari seminggu udah selesai. Semoga aja bisa dijaga rumahnya, dari dirawat
soalnya ini pekerjaannya ya dari kita untuk semua. Komandan Kodim 0722 Kudus Letkol Irwansah mengungkapkan, program TMMD Kodim 0722 ini ditargetkan akan selesai pada pertengahan April. Program pembangunan infrastruktur di Desa Kedung Sari ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk target secara fisik sendiri kita tidak ada perubahan. Tetap jalannya yang kita rencanakan adalah 900 meter betonisasi, kelebaran 3 meter, ketinggian ketebalan 15 cm. Itu tetap kita capai dan kita harapkan semuanya bisa clear dan selesai pada tanggal 14 April 2020 saat kegiatan TMMD ditutup. Lalu untuk program yang RTLH sendiri yang 1 rumah RTLH dan 2 rumah plesterisasi dan lentenisasi juga tetap kita upayakan dapat tercapai pada akhirnya nanti bisa tercapai semua 100%. Selain pembangunan infrastruktur di tengah penyebaran virus corona, program TMMD Kodim 0722 Kudus bersama Pemkab Kudus juga memberikan pelatihan pembuatan hand sanitizer kepada masyarakat desa dengan bahan-bahan alami. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir penyebaran virus corona di masyarakat Kabupaten Kudus. Di samping itu TNI juga ini adalah musim wabah baru COVID-19. Untuk teman-teman dari TNI di sini memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang artinya masyarakat menjadi tahu semua dan menjadi bisa sadar diri. Jadi kami lihat untuk penanganan COVID-19 ini salah satu upayanya adalah dengan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Nah ini kami melihat potensi ini, maka kami berupaya untuk bisa melatih masyarakat, terutama di daerah sini dulu, untuk pelatihan pembuatan sabun ini, sehingga kami harapkan itu dapat bermanfaat nantinya baik secara pribadi maupun di lingkungan. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Inilah falsafah yang juga diterapkan TNI dalam program TMMD kali ini. Beberapa hari berbaur dan mengabdi di masyarakat dimanfaatkan juga untuk mensosialisasikan bagaimana menghadapi dan mencegah virus corona agar tidak menular di masyarakat. Di Kabupaten Kudus ini kita ikut serta dalam gugus tugas penanggulangan corona ini. Lalu kita melaksanakan upaya secara langsung dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Ada bentuk woro-woro keliling bersama dengan unsur-unsur yang lain, ada dari kepolisian, ada juga dari pemerintah daerah, keliling menyampaikan pada masyarakat, melaksanakan sosialisasi. Lalu kita juga bersama-sama juga melaksanakan program desinfektan beberapa fasilitas umum, dan juga kami melaksanakan mengunjungi rumah per rumah untuk mensosialisasikan agar masyarakat tetap menjaga pola hidup sehat. Dan juga terkait juga dengan program dari pemerintah agar menjaga jarak atau social distancing, kami juga selalu menghimbau pada masyarakat untuk tetap di rumah atau tidak berkeliaran kemana-mana apabila memang tidak diperlukan atau tidak ada kebutuhan yang sangat penting lagi. Langkah ini terbukti ampuh memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum paham tentang virus corona tersebut. Kami selaku Kepala Desa Pemerintah Desa Kedung Sari senang sekali
ada kunjungan dari Bapak PLT Bapak Hartopo ya, ke masyarakat sebenarnya ya sangat antusias sekali. Terus TMMD juga pemerintah desa juga dengan masyarakat sangat bangga adanya kegiatan TMMD, sangat bermanfaat sekali untuk jalan betonisasi itu Pak, karena sangat dibutuhkan masyarakat untuk akses pertanian di Desa Kedungsari. Ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan contoh kegiatan rumah, ada pelatihan, juga pelatihan implementasi sabun, dan juga pupuk. Oke. Masyarakat sangat senang sekali, sangat antusias sekali. Orang nomor satu di Desa Kedungsari ini mengaku sebelum ada program TMMD, masyarakat harus memutar jauh untuk membawa hasil pertanian. Bahkan jika hujan turun, jalan pertanian tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Masyarakat sangat susah sekali untuk panen tebu atau panen ketela, karena di lokasi jalan itu kan memang akses pertanian dari warga banyak sekali. 1 kilo Pak, kalau nggak ada jalan tuh mikul, jadi sangat susah sekali. Kini dengan adanya betonisasi jalan desa tersebut akan sangat membantu masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekarang kalau jalan sudah jadi ya lebih mudah akses pertanian di situ. Ya, saya sangat berterima kasih sekali Pak dengan adanya TMMD di Kedungsari, khususnya di RW 8 ini. Dengan adanya bangunan JUT ini Pak, sungguh sangat membantu kami, karena keberadaan pertanian di Desa Kedungsari, khususnya RW 8 Dukuh Talun ini selama ini untuk pengangkutan Pak, untuk pengangkutan sarana dan prasarana di pertanian itu sangat sulit Pak, karena jalan masih matol dan perlu bahkan jalan kaki Pak. Sekarang dengan adanya adanya JUT di Cor itu Pak, sangat membantu kami. Ini nanti bisa meningkatkan hasil pertanian kami Pak. Gitu Pak. TMMD kemarin itu sudah melakukan adanya sosialisasi corona dengan adanya bedah rumah, dan termasuk kumpulnya TNI atau membawanya TNI dengan masyarakat ini menambah keakraban masyarakat dengan TNI Pak. Iya nek teng mriko ngono niku medal mriko mlampah. Lah mangke nek dugi jering nggih medal niki ngaler, dugi jering bulu. Lah sakniki mpun enten ratusan niki nggih cepak niki medal niki. Ke depan ya memang TMMD kalau bisa ya ada lagi di Kedungsari gitu. Soal masalahnya di Desa Kedungsari itu sangat luas sekali, banyak akses jalan usaha tani, terus memang penduduknya itu tidak merapat, termasuk wilayah Kedungsari juga dan wilayah perbatasan Kabupaten Jepara, masuk paling ujung utara. Jadi penduduk Kedungsari juga sangat banyak sekali, juga termasuk wilayahnya juga luas, banyak persawahan juga. PLT Bupati Kudus pun berharap masyarakat penerima manfaat TMMD ke depan mampu menjaga dan merawat dengan baik berbagai perbaikan yang telah dilakukan oleh TNI bersama pemerintah Kabupaten Kudus. Untuk event saya ini karena swadaya dengan masyarakat, dari TNI dibantu masyarakat, harapan kita masyarakat bisa untuk merawat jalan ini dengan baik dan bisa untuk memfasilitasi untuk siapapun yang untuk lewat di sini. Komitmen, kerja keras, dan kolaborasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kudus patut dicontoh daerah lain. Di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perhatian dan pelayanan kepada masyarakat masih menjadi prioritas utama. Masyarakat penerima manfaat pun merasa terbantu dengan program kolaborasi TMMD tersebut.